Oke, para hadirin pemirsa podcast Obras Seru KPU Kabupaten Brebes, kita jumpa kembali dalam acara ngobrol seru seputar pemilu. Untuk hari ini Jumat 1 Desember 2023 kita mengangkat tema tentang pemilih pemula 2024. Untuk membuka acara podcast kita ini, saya akan buka dengan pantun. Iya. Yusuf kondangan neng kang kamiti. Oli berkat lawe iwak teri. Dunia Kie podcast membahas demokrasi menuju Indonesia memilih pimpinan negeri. Terima kasih ya untuk Bapak Eko. Nanti saya bacakan sedikit track record kurikulum vitae untuk narsum kita hari ini. Beliau bernama Eko Kusworo Nugroho Esa. Tempat ini tidak usah ya Mas. Alamat Pemalang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Agama Islam, pekerjaan beliau sehari-hari advokat dan konsultan hukum, juga penggiat Rumah Demokrasi Pemalang. Beliau juga kebetulan lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman, ya, Purwokerto, dan pendidikan khusus profesi advokat. Pengalaman organisasi, beliau sebagai Sekjen KONI Kabupaten Pemalang, tim hukum Korpri Pemda Pemalang. Wah, ini cukup banyak. Gak usah dibaca semua. Dan ini juga ada yang lebih, ini yaitu pengurus alumni KMNI Pemalang, bidang hukum dan advokasi di berbagai LSM dan Ormas. Ini beliau juga memiliki banyak pengalaman tentang kepemiluan, makanya saya yakin beliau mempunyai track record yang cukup untuk membahas ketika tema kita dalam membangun masa depan demokrasi dan politik bangsa. Ini terkait dengan pemilih pemula. Siap Pak Eko. Artinya pemilih pemula terkait dengan demokrasi hari ini kan bicara dengan dominasi Gen Z ya. Iya, Gen Z ini. Yang saya maksud, ini pertanyaan dari saya adalah, yang apa sih definisinya pemilih pemula? Ini kan terkait dengan pemilih pemula. Mungkin dari pemirsa itu ada yang belum paham betul. Iya. Ini makanya ini gimana Pak Eko? Siap. Monggo. Terima kasih Mas Wahdi, Komisioner KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami untuk ikut urun rembuk khususnya mengenai pemilih pemula di pemilihan umum 2024 ya. Ya. Tanggal 14 Februari 2024. Oke. Kalau saat ini kan tahapan sudah kampanye, masa kampanye sampai tanggal 10 Februari 2024, dan nanti 10 sampai 14 itu 11 sampai 14 masa kenang, dan pada hari hanya 14 Februari pencoblosan pemilu. Oke, tadi pertanyaannya ini temanya soal pemilih pemula di pemilu 2024. Pada dasarnya pengertian pemilih pemula itu ada di Undang-Undang Pemilu sendiri, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya.
Apa itu pemilih pemula? Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, berarti ini nanti pada tanggal 14 Februari 2024 sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin, atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih, mempunyai hak untuk memilih. Intinya pada 14 Februari 2024 sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, sehingga siapapun itu mempunyai hak pilih. Tapi ada satu lagi, mungkin pemilih pemula yang umumnya istilah sekarang Gen Z ya, Gen Z. Soalnya generasi kan ada milenial, generasi Z, generasi milenial, generasi Gen X. Itu kan nggak klasifikasinya sendiri. Tapi ada pemilih pemula sebenarnya, pemilih pemula itu tidak semuanya Gen Z sebenarnya. Ada misalnya beliau-beliau yang sudah pensiun dari Polri maupun TNI. Nah itu kan biasanya pemilih pemula pemilih pemula. Masuk kategori itu ya. Satu lagi belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah kawin. Oh iya betul. Iya kan iya. Biasanya kan ada orang yang menikah umur 15, 16 udah menikah, nah itu boleh memilih. Karena sudah menikah. Walaupun umurnya belum 17, tetap boleh memilih. Kurang lebihnya itu kan fenomena pemilih pemula ini menarik karena di pemilu 2024 nanti, kalau sekarang kapan yang sekarang sudah berjalan, itu kurang lebih hampir 50% lebih untuk nasional maupun saya lihat nih, saya bawa data juga di Kabupaten Brebes, luar biasa pemilih muda ya. Kalau pemilih pemula itu kan yang baru pertama milih ya, tapi kategori itu pemilih muda luar biasa. Ini kalau milenial 35,42%. Milenial ya. Ya, kalau Gen Z-nya sendiri 21,42%. Luar biasa sekali. Berarti 56% Kabupaten Brebes. Pemilih mudanya luar biasa sekali. Nah, dari total daftar pemilih tetap kurang lebih 1.511.717. Ini saya ambil dari Instagramnya Kabupaten Brebes, luar biasa nih, Instagramnya informatif. Iya. Untuk Kabupaten Brebes. Ya, nah ini kalau sebenarnya klasifikasi di pemilu 2024 kan kita nggak istilah gini. Jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan usia. Ada pre-boomer yang lahir sebelum 45, baby boomer yang 4664, Gen X yang 6580. Kalau kan maksudnya milenial ini. Mas. Iya. Mas komisioner milenial nih Kak. Karena lahirnya 81 sampai 96. Sedangkan Gen Z sendiri lahir 97 sampai kurang lebih 2007. Artinya 50% lebih pemilih muda. Itu luar biasa. Tapi disitulah ada dinamikanya, tantangannya, positifnya, negatifnya juga tentunya ada. Kurang lebih itu, Mas komisioner. Ya itu tadi kalau bisa saya menyimpulkan sedikit bahwa di Kabupaten Brebes itu pemilih pemulanya itu sangat luar biasa. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh semua kontestan partai politik yang ada di Kabupaten Brebes untuk menjaring suara. Kemudian begini Pak Eko, berkaitan dengan pemilih pemula yang memang di Kabupaten Brebes sendiri itu sekitar 50 Gen Z 21 ya, totalnya ya pemilih pemula ya, milenial yang muda lah ya, 35 kurang lebih 50% lebih. Nah ini kan biasa. Punya potensi untuk mendulang suara itu lebih besar gitu loh. Nah kemudian apa sih perilaku dari
pemilih pemula ini untuk bisa ikut serta dalam nanti di pemilu 2024 Oke. cenderungnya seperti apa? Nah, begini, Pak Komisioner, Oke. fenomena perilaku pemilih muda dalam hal ini Gen Z dan milenial di pemilu 2024 ini yang pertama hal ini luar biasa karena 50% lebih itu pemilih muda, 50% lebih secara baik di lokal Kabupaten Brebes maupun Jawa Tengah maupun bahkan nasional itu belum pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Baru ini. Makanya kan agak istilah Indonesia emas 2045 dengan bonus demografi. Oh iya itu ya. Bonus demografi itu kan artinya warga negara Indonesia kebanyakan usia produktif. Produktif, betul. Muda semua. Iya, betul. Tapi gini, untuk khusus pemilu 2024 ini perilaku pemilih pemula atau muda ya, Gen Z maupun milenial ini banyak variasinya. Ya. Ada pemilih cerdas, Oh, pemilih apatis, maupun pemilih ikut-ikutan. Istilah di medsos followers. follower ya. Nah ini yang ya kan pemilih cerdas melihat visi misi program, misalnya ada partai yang menawarkan visi misi untuk program-program kerja yang diperuntukkan untuk kaum muda, untuk kaum milenial. Misalnya isu tenaga kerja, misalnya seperti itu ada capres yang pemilih pemula itu memerhatikan hal itu gitu loh. Termasuk program-program itu ya. Itu yang pemilih cerdas, kategori yang cerdas. Artinya pemilih pemula itu kan berarti kalau sekarang ini standarnya SMA kelas 3 ya. Ya kan? Karena mau kan udah 17 betul, kan. iya. 17 kan biasanya kan SMA kelas 2 3 lah, kelas 3 lah. Iya. Kelas 3 sama awal-awal kuliah biasanya. Nah, itu kan yang bagi yang cerdas melihat visi misinya. Ini misalnya dia mikir kira-kira pilihan capres mana yang pasangan mana yang gimana ke programnya tentang dunia kerja, pendidikan, bagaimana maju dunia kerja, lowongan kerja banyak. Kan kakak pengangguran kan masih cukup banyak ya di Indonesia lah secara umum. Kalau di Brebes sendiri kan terkait dengan dunia kerja kan meskipun masih banyak ini yang terjadi terkait dengan pembangunan pabrik-pabrik. Tapi kan itu imporan dari ini tenaga kerjanya diambil dari bukan warga lokal ya. Iya, bukan warga lokal, ini yang menjadi masalah. Tapi ini bukan inilah artinya kategori pemilih muda atau pemilih pemula yang cerdas kadang mikirnya sampai segitu. Tapi banyak juga yang perlu kita edukasi ya, edukasi ke masyarakat, ke pemilih muda, pemilih pemula, ke sekolah-sekolah. Kemana ini tentu saja tugasnya KPU nih. Kami bersama. Iya. Artinya gini, memberikan edukasi bahwa pemilu itu penting karena banyak perilaku pemilih muda ini yang cenderung apatis. Apatis itu bahasa gampangnya cuek. Lah pemilu nggak menarik gitu loh. Cuek bebek lah betul bahasanya. Itu memang banyak kan? Banyak sekali itu tugas kita bersama untuk menyadarkan bahwa pemilu itu penting, pemilu itu menentukan nasib arah bangsa itu menentukan sekali. Walaupun 5 menit ya, 5 menit kemilih dengan jari menentukan 5 tahun ke depan nasib kita. Dan yang ketiga followers. Malah gini, ini ada fenomena menarik khusus di pemilu 2024 ini, masa kampanye ini khususnya ya. Kalau di medsos itu banyak pemilih pemula yang kecenderungan tertarik dengan hal-hal yang sebenarnya kurang substansial. Kami saya pribadi menghimbau agar pemilih muda, pemula ini memberikan pilihannya atas dasar visi misi, program kerja. Ini kan pemilihan ini kan ada ini ya. Pertama, ada 10. Ya, memilih pasangan presiden dan wakil presiden. 1. Kedua, memilih legislatif DPR RI. Terus DPRD kabupaten, Jawa Tengah, provinsi.
Kebetulan Kabupaten Kota juga partai politik kan pastinya kan di situ kan. Ada juga GBG. Ya, Memilih anggota GBG. Betul. GBG biasanya yang good looking yang dipilih. Iya, tadi kan yang cantik. Ya yang cantik ganteng itu, itu, ya, itu yang dipilih biasanya itu. Walaupun itu sah-sah saja, tapi maksudnya kita coba menyadarkan mereka memilih karena visi misinya. Nah, kadang kan kalau di apa namanya pemilih pemula ini kan ada yang kritis juga ya, artinya yang benar-benar serius saya milih pasangan si A, milih caleg si B karena visi misinya seperti ini. Tapi ada positifnya Pak Komisioner, pemilih pemula atau pemilih muda ini menurut beberapa survei tingkatkan mereka cenderung belum terlalu terkontaminasi politik uang. Betul. Ini yang berbahaya ini Nah, memang. ini cenderung Terkait belum dengan politik uang ini yang ya sangat belum berbahaya. belum terkontaminasi. Tugas kita menjaga agar tetap seperti itu. Ya. Kurang lebihnya itu. Oke. Ini kan terkait dengan perilaku, berkaitan dengan perilaku sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, ada beberapa poin. Nah, kemudian perilaku itu menjurus pada karakteristik, Ya, Pak Eko. Nah, ini betul. apakah karakteristik itu cenderung dia itu pemilih pemula itu melihatnya apakah karena partai tertentu itu punya tokoh yang dominan misalkan, Ya, misalnya punya tokoh muda misalnya. tokoh muda, atau cenderung pada karena pragmatis. Nah, dalam hal ini kan ya itulah yang tadi Ya, kami sampaikan misalnya, bahwa politik uang itu kan Ya. yang sangat berbahaya itu. Itu seperti apa ini karakternya Pak Eko? Ya, dari apa namanya pemilih pemula ini dari yang saya terangkan di awal mempunyai kecenderungan karakteristik mereka lebih terpengaruh oleh teman tongkrongan, teman komunitas maupun riuh di medsos. Nah, iya. Terpengaruh mereka. Yang medsos ini juga sangat ini ya, pengaruh. masif itu ya. Sangat masif. Terkait Kalau dengan- kalau survei kalau kan hampir 98% mereka memegang smartphone, HP, gadget ya. gadget Betul, pasti. Nah, betul. medsos itu sangat pengaruh. Diskursus, wacana yang di medsos itu sangat terpengaruh. Iya. Termasuk apa namanya? Ya jok-jok lucu-lucuan tentang pemilu lah. Yang- Banyak kan yang di TikTok. Iya, ya. terkesan udah penting tapi Ya, ternyata mengena gitu itu ya. mengena. Betul. Mengena sekali itu. Pertama itu, kedua tentu saja pemilih pemula itu di samping teman, lingkungan komunitas, medsos segala macam yang sejenis ya. Tentu saja di situ apa namanya sedikit lah ada yang dipengaruhi oleh kecenderungan pilihan dari keluarga, orang tua, saudara kan itu kan Itu masih ya masih mendominasi ada, lah ya. masih ada ya, tapi yang paling mendominasi kaki yang medsos sama Medsos pergaulan itu lah, ya, ini komunitas. Nah, ya mohon maaf ya, kalau saya lihat malah kayak misalnya yang mau nyalek ditinggalkan apa namanya DPRD kabupaten misalnya. Sebenarnya pemilih pemula ini saya yakin kurang kenal dengan beliau, hanya kenal posternya saja. Iya, melihat baliho, Ya, balihonya saja. banner. Tapi ketika yang calon tersebut melakukan pendekatan yang baik, yang pas lah dengan pemilih pemula, misalnya mendekati lewat komunikasinya apa, motor misalnya, ke olahraga apa, futsal misalnya, itu mengena. Tapi yang paling berpengaruh di pemilih pemula itu ya pertama ya pergaulan, komunitas, kedua di diskursus di medsos, Media sosial. ya mungkin kecenderungan ikut pilih orang tua segala macam, ke saudara, ke keluarga. Dan yang terakhir mungkin lebih ke yang saya sampaikan tadi, apatis kadang.
apa itu cuek. Oh, Alah orang iya, ngurusi bahasanya. Pemilih pemula ini biasanya ada sih tuh yang kan apa namanya? Ya tugas kita bersama lah biar mereka menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan sadar, rasional juga betul, dalam menentukan pilihan. Kurang lebih itu. Ya, itu pemetaan dari Pak Eko berkait dengan karakteristik pemilih pemula dan perilaku pemilih pemula. Ini kan sebagai nanti bahan masukan untuk teman-teman kepentingan di partai politik lah, nanti surveinya seperti apa agar bisa mendulang suara yang lebih banyak. Kemudian gini Pak Eko, terkait dengan karakteristik sudah, perilaku sudah. Nah ini seperti yang Pak Eko sampaikan bahwa mereka itu seolah-olah bersikap apatis kan gitu ya, apatis kan gitu. Nah ini pertanyaan ini sedikit masuk ke situ Pak. Artinya bagaimana sih cara kita untuk berperan secara aktif atau dengan seperti apa? Biar aktif ya. Nah iya itu kita biar ini loh. Ayo loh pemilih pemula. Ini kan 5 tahun sekali dan menentukan arah bangsa ke depan agar lebih baik kan gitu ya. Ini seperti apa Pak Eko? Ya itu sebenarnya apa namanya tugas kita bersama ya. Saya kira bukan hanya tugas KPU, tugas seluruh lapisan masyarakat lah. Soalnya gini, ya contoh yang misalnya sederhana, kita harus melakukan pendekatan ke pemilih pemula. Pendekatannya seperti apa? Sosialisasi itu sangat penting. Betul. Pendekatan, sosialisasi, dan kita masuk lewat stylenya orang muda gitu loh. Iya lah. Jadi jadul-jadul. Sing jagel-jagel ya mesti kolak dulu kan. Ya minimal kalau misalnya kita menemui komunitas pemilih muda, pemilih pemula yang apa namanya, yang gaul ya kan, yang pakaiannya modis, tentu saja kan kita nggak bisa mengemui dengan pakaian yang sepatu pantofel dengan perlente gitu ya kan, meja batik ditolak lah pasti ya kan. Nah tentu saja dengan menyesuaikan bahasanya pemilih pemula seperti apa, kita dekati, kita berikan sosialisasi, kita berikan penyadaran bahwa pemilu ini sangat menentukan, bukan hanya ngasih yang dipilih ya. Misalnya yang dipilih kan jadi nih, bukan hanya ngasih yang dipilih, tapi menentukan juga nasib yang memilih loh. Yang memilih kan pemilih pemula. Mereka juga apa namanya, jadi merasa apa ya, merasa sama-sama agak kepentingan gitu loh. Kesannya orang milih itu kan gak agak kepentingan. Betul, karena seorang milih ya pengaruh kan. Aku milih asal gue kan banyak. Itu yang kalau nggak dikasih uang nggak milih, padahal kan tanpa yang benar kan kita memilih karena kesadaran gitu loh. Memilih calon A karena saya titipkan kepentingan saya kepada si A agar kepentingan saya diakomodir misalnya. Kan kayak gitu. Artinya penyadaran itu tapi memang harus sosialisasi, harus masuk dengan bahasanya kaum muda ya, itulah. Kalau di Al-Qur'an kan bahasa kaumnya gitu loh. Sesuai dengan bahasanya kaum muda segala macam program-program dari konstituen ya, misalnya dalam hal ini parpol atau apa yang benar-benar bisa dirasakan mengena ke pemilih pemula itu. Kurang lebihnya itu. Ya, artinya sosialisasi kepada pemilih pemula terkait dengan nanti mungkin di komunitas-komunitas ataupun di teman-teman yang lain kan gitu. Termasuk juga ini mungkin saya yakin sudah dilakukan oleh KPU. Sekarang kan zamannya medsos. Tentu saja kan KPU punya medsos yang bisa masuk ke apa namanya, komunitas pemilih pemula ya, medsosnya segala macam lewat situ kan bisa. Betul. Kurang lebih. Ya, mungkin ini juga sebenarnya berkaitan dengan sosialisasi kepada pemilih pemula. Sebenarnya itu adalah
kewajiban kita bersama. Yo, Bukan pastinya. hanya lembaga Bukan hanya KPU saja. tapi person pun ketika ada hajat bangsa harus kita sukseskan bersama. Ya, Gitu karena ya. di lingkungan pendidikan, Ya. guru-guru kan harusnya Betul. apa namanya memberikan kesadaran kepada Edukasi. siswa, edukasi Ya, kelas 3 bahwa pemilu itu penting, milih berdasarkan visi misi program, artinya menjadi pemilih cerdas yang rasional. Betul. Di lingkungan sekolah misalnya guru-guru kan berperan besar ya. Betul. Artinya walaupun beliau guru bukan berarti apolitis ya, artinya tidak berpolitik. Iya. Apa namanya, beliau punya harus ada, artinya nggak mengarahkan si A si B kan nggak Iya, masalah. iya. Kalau misalnya memberikan pemahaman bahwa pemilu itu penting, politik itu penting, Penentu arah bangsa. ya nanti penentu arah seperti bangsa, apa. Kita nggak memilih masalah. Kalau pemimpin misalnya yang- di lingkungan keluarga, tentu saja orang tua, Iya. orang tua harusnya mengarahkan yang mau milih loh, milih yang benar segala macam. Monggo di lingkungan komunitas biasanya kan ada seniornya lah, komandannya ya, memberikan pengarahan lah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tugas bersama intinya. Oh ya, oke. Kemudian ini mungkin pertanyaan pamungkas. Siap. Artinya terkait dengan pemilih pemula ini kan, sebagai pemilih pemula itu kan sebagai penentu arah bangsa ya. Nah, untuk bangsa yang lebih baik. Dalam menentukan pilihan, menurut pandangan Pak Eko itu bagaimana? Artinya apakah pemilih pemula itu kan mempunyai one vote, Ya. one election ya? Ya, Artinya one man, one vote, One ya. man, one vote. Ya, itu kan sangat menentukan kemenangan ataupun Ya. arah bangsa. Betul. Kan gitu ya. Ini menurut Pak Eko ini seperti apa ini agar teman-teman pemilih pemula itu tidak salah arah? Oh, Artinya tidak minimalnya mengetahui gitu loh, mengetahui apa yang akan mereka pilih gitu loh. Ya, Itu pandangan Pak Eko seperti apa ini? Begini, betul, dalam sistem demokrasi sekarang, sistem pemilu sekarang, bahasanya yang one man one vote, di kurang lebih pemilih pemula ini hampir 50% lebih, artinya separuh ini ditentukan sama pemilih muda ya, pemilih pemula. One man one vote itu kan satu orang Satu satu pilihan. pilihan, artinya nilainya satu. Satu orang pemuda di pemilu ini nilainya sama dengan pilihan satu orang presiden misalnya, Ya, satu betul. orang profesor, satu orang sama. Sama. Nah, Nilainya karena sama pemilih ya? pemula ini banyak 50% lebih, artinya kan sangat menentukan. Iya, itu. Nah, ketika pemilih pemula ini, ya tugas kita menyadarkan biar menjadi pemilih cerdas, pemilih rasional, melihat rekam jejak calon presiden, calon anggota legislatif, DPR, provinsi, kabupaten maupun DPD. Intinya melihat rekam jejak. Kedua, melihat visi misi program segala macam itu harus apa namanya, harus dilihat. Nah, bagaimana caranya biar pemilih pemilih muda ini melihat, tentu saja kan dengan sosialisasi dari semua pihak yang masif ya. Ya khususnya KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu pastinya kan itu. Artinya sosialisasi kegiatan-kegiatan mungkin kayak seminar untuk pemuda, perkumpulan atau apapun namanya lah yang sifatnya sosialisasi. Dan kedua, diberi kesadaran kepada pemilih pemula, seandainya mereka apatis, cuek, bahkan tidak memilih atau golput, Itu merugikan ya, merugikan sendiri itu ya. merugikan diri sendiri. Betul, betul. Merugikan diri sendiri, tapi apa namanya, tidak merugikan konstituen sebenarnya. Karena nggak Iya. ngaruh sih, nggak Iya, dihitung suaranya. Iya, betul. Ya nggak? Betul, suaranya nggak Iya, dihitung, iya. ya kan? Jadi merugikan diri sendiri. Merugikan karena diri sendiri. dia sudah diberi hak ya Untuk milih nggak oleh digunakan. negara, tidak digunakan. Merugikan diri sendiri. Iya, betul, betul. Artinya harus dipergunakan hak itu dengan sebaik-baiknya, secerdas-cerdasnya,
dan tentu saja dengan rasa tanggung jawab dan sadar gitu loh. Saya milih calon A karena seperti ini. Ya, Saya mau milih calon B karena seperti ini. Artinya nggak ikut-ikutan. Nggak karena dikasih uang, ya kan? Kurang lebihnya itu sih. Ya, Jadi ini fakta saja lah. Iya, Realistis betul, kan kayak gitu yang betul. terjadi sekarang. memang kecenderungannya seperti yang disampaikan Pak Eko itu memang itu yang terjadi dimanapun, bukan Ya. hanya di Bungkus tapi ya itu artinya Nasional. tugas kita bersama. Kemudian closing statement ini Pak Eko sudah Siap. puncaknya ini puncak-puncaknya apa nanti untuk closing statement kaitan dengan pemilih pemula. Oke. Agar pemilih pemula itu cerdas dan tahu arahnya. Oke, untuk pemilih pemula ke pemilih muda, pada prinsipnya harus menggunakan hak pilih sebaik-baiknya, secerdas-cerdasnya, karena pilihanmu menentukan hidupmu, pilihanmu menentukan masa depanmu, keluargamu, masyarakatmu, bangsa dan negaramu. Kurang lebih itu. Oke, itu. Merdeka. Mereka. Oke, terima kasih Pak Eko berkaitan dengan pembahasan hari ini karena kita juga terbentur dengan waktu dan apabila nanti ada kesempatan yang lain lah lebih panjang lebarnya. Pak Eko. Ya. Oke. Untuk tadi sudah saya pembukaan podcast sudah saya buka dengan pantun. Nah, sekarang penutupannya pun dengan pantun. Tuku jere kulak ndean. Melayu-melayu nang tengah udan. Ayo pada nonton YouTube Glidekan daripada bengong dewekan. Jadilah pemilih cerdas. Terima kasih. Terima kasih.